Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para asatidz wal hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, kepada Ketua Masjid Silaturahmi Bapak Ustadz Rohadi, para pengurus yang lainnya, para orang tua, para kesepuhan, jamaah, dan juga remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki nazom yang kedua. Syekh Zainuddin Al-Madibari mengatakan, "Tsumma sholatu 'ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tuba'in bilad." Yang artinya, tsumma sholatu 'ala rasulil mustafa, kemudian setelah membaca pujian kepada Allah, as-salatu, semoga salawat Allah, ala rasuli, tetap kepada sang rasul, al-mustafa, yang dipilih, wal ali, beserta para keluarga beliau, ma'sahbin, kemudian beserta para sahabat, wa tuba'in, kemudian beserta para tabi'in, para pengikut beliau, wila, yang di kemudian. Ba'da'an atabil hamdalati Hallata bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrillahi ta'ala biha. Setelah penulis buku ini menyebutkan kalimat alhamdulillah, hallata, ketiga kalinya penulis buku ini menyebutkan bisolati, ucapan solawat, ala nabi, kepada kanjeng Nabi, imtithalan li amrillahi ta'ala biha, karena melaksanakan li amrillahi ta'ala biha, terhadap perintah Allah, biha, untuk bersolawat. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah. Awas, ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu itu huruf H. Huruf H pakai alif. Itu huruf H yufidu litanbih. H ini memberikan makna tanbih, peringatan. Oleh karena itu, penterjemahan yang pas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah. Sallu,
berselawatlah kalian semua alaihi kepada kanjeng Nabi, wasallimu dan ucapkanlah salam kepada kanjeng Nabi, taslima dengan salam yang sempurna. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersolawat kepadaku fi kitabin, di dalam sebuah kertas, di dalam sebuah buku, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitabi. Barang siapa yang menulis sholawat terhadapku fi kitabin, di dalam kitab, di dalam buku, di dalam kertas, lam tazalil malaikatu, para malaikat Allah, lam tazal, tidak henti-hentinya, tastaghfiru lahu, memohon ampunan untuk orang tersebut, madama ismi fi dzalikal kitabi, selama namaku tertulis ada di dalam buku tersebut. Kalau anak pesantren biasanya kalau habis beli kitab suka ditulis Bismillah di depan, tulis Bismillah, tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditulis. Jadi selama lafaz sholawat itu ada di dalam buku, malaikat terus mohon ampun untuk yang nulisnya. Alhamdulillah. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun di dalam riwayat lain mengatakan, man sarrahu ayyul qiyallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas sholati alayya. Man sarrahu, barang siapa sarrahu yang digembirakan, yang menginginkan dirinya ayyul qiyallaha wa huwa anhu radin, siapa orang yang pengen bertemu dengan Allah, kemudian ketika bertemu wa huwa anhu radin, Allah ridho terhadap orang tersebut, falyukthir minas sholati alaiha, maka hendaklah memperbanyak sholawat kepadaku. Kalau pengen ketika kita bertemu dengan Allah, meninggal dunia, dihisab di akhirat, Allah ridho kepada kita, banyakin baca sholat. Kemudian selanjutnya wa qaulihi alaihi salatu wassalam, kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man athara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Masya Allah. Barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, kemudian fi hayatihi, di waktu hidupnya banyak baca sholawat, sering hadir ke majelis sholawat, kagak bosan baca sholawat, amarallahu ta'ala jami'a makhlukatihi, maka Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di alam dunia, yang ada di langit, ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi, mereka makhluk Allah diperintahkan kepada oleh Allah ayyastaghfiru, untuk memohon ampun lahu, bagi orang tersebut, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Masya Allah, tabarakallah. Dahsyat ini makhluk Allah itu, Masya Allah, nggak akan terhitung, nggak akan terbilang. Manusia yang ada di permukaan bumi masih bisa dihitung. Ini makhluk Allah yang tak terlihat. Malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, yastaghfiru lahu ba'da mautih, mereka semua memohon ampun kepada Allah untuk
untuk orang yang memperbanyak sholawat ketika hidupnya, ba'da mautihi, setelah dia mati dimintain ampun. Masya Allah. Ini jangan bosan baca sholawat Nabi. Kemudian waqala alaihi salam, Rasulullah bersabda di dalam riwayat yang lain, akthiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati. Rasul menyatakan, akthiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, fa innaha nurun fil qabri, karena sholawat kepada kanjeng Nabi merupakan cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirati, cahaya ketika kita melewati jembatan sirat. Sirat yang ada, yang kita ucapkan dalam setiap sholat Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Bisa sirat jalan hidup di alam dunia, bisa sirat di akhirat. Sirat di akhirat jamaah tahu, itu panjang perjalanan 3.000 tahun manusia berjalan. Jadi sirat yang ada di akhirat, yang terbentang di atas neraka, tuluhu masiratu salatu alafi sanatin, perjalanan selama 3.000 tahun. Alfun minha hubutun, 1.000 tahun yang pertama jalannya turun. Wa alfun minha irtifa'un, 1.000 tahun yang kedua jalannya nanjak. Irtifa'un minha istiwa'un, 1.000 tahun lagi yang ketiga jalannya rata. Jadi nanti ketika manusia meniti jembatan sirat, jalannya begini, nyublak, terus nanjak, terus baru rata. Itu di atas jembatan sirat ada 7 pemberhentian. Ada 7 pemberhentian. Setiap pemberhentian manusia akan ditanya tentang satu perkara. Pertama ditanya tentang keimanannya, kemudian ditanya tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang hajinya, kemudian tentang mandi jinabatnya, termasuk toharo di dalamnya berwudu. Kemudian yang terakhir manusia akan ditanya tentang perbuatan zalim waktu di alam dunia. Berat perjalanannya. Kita menjalani hidup di alam dunia juga kayak berat ya. Apalagi di akhirat. Tapi kalau banyak baca sholawat, insya Allah sholawat yang kita baca menjadi cahaya yang menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa nurun fil jannah, sholawat yang kita baca waktu hidup di alam dunia menjadi penerang fil jannati, di dalam surga. Udah mah ada di dalam surga, ditambah cahaya sholawat tambah terang. Udah ganteng, masuk surga tambah ganteng. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan lagi, akthiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Perbanyaklah membaca sholawat ya alayya kepadaku, kata Nabi. Fa innaha, maka sesungguhnya membaca sholawat kepadaku, tudfi'u ghadabal jabbar, dapat memadamkan ghadabal jabbari, kemurkaannya Allah. Kemurkaan Allah bisa padam, bisa surut dengan sholawat kepada kanjeng Nabi. Kemudian waktu hinu kaida syaitani, membaca
daya setan, banyakin sholawat Nabi. Tipu daya setan akan lemah, akan gak kuat menghadapi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dicatat sama kita. Ada ulama mengatakan asyaitonu ismun likulli atim minal jinni wal insi. Kata-kata setan itu adalah ismun, merupakan sebuah nama, sebuah ungkapan likulli atim, bagi setiap pembangkang, bagi setiap penolak aturan Allah, minal insi wal jan, minal insi wal jan, dari manusia dan jin. Artinya apa? Kalau ada manusia membangkang terhadap perintah Allah, ada manusia menolak perintah Allah, ada manusia menolak syariat dan aturan Allah, itu manusia berarti setan. Ada orang nggak mau sholat, setan. Jadi setan itu nama sifat. Jin dan manusia yang gak taat, jin yang gak taat itu dinamakan setan. Banyakin sholawat, apalagi kan baca tuh sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiril zalimin bil zalimin. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada kanjeng Nabi. Wa asgir, sibukkanlah ya Allah az-zalimina, orang-orang zalim, sibukkan mereka biz-zalimina, dengan orang-orang zalim pula. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah sholawat yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak istrinya, orang yang paling banyak pasangannya di antara kalian ketika di dalam surga, aktsarukum azwajan fil jannah. Kalian orang yang terbanyak membaca sholawat kepadaku. Jadi Rasulullah mengatakan, manusia yang banyak sholawat kepadaku ketika hidup di alam dunia, itu manusia yang paling banyak pasangannya nanti di dalam surga. Masya Allah, banyak sholawat kepada Nabi, nanti istrinya banyak di akhir. Di akhirat aja udah, jangan di dunia. Kalau di dunia merepot, ngumpulkan dosa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi haditsin marfu'an, dan di dalam hadis marfu', ma jalasa qaumun hatta farraqu an ghairi salati 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jifati himari. Ini Rasulullah mengatakan, tidaklah segolongan manusia duduk di dalam sebuah majlis, di dalam sebuah tempat, fatafarraqu an ghairi sholati 'ala nabiyyi, tapi mereka ketika kembali, ketika berpencar, ketika pulang, berpisah, an ghairi sholati 'ala nabi, tanpa membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Illa tafarraqu, melainkan tafarraqu, berpisahnya mereka, pulangnya mereka, meninggalkannya tempat mereka, an antana min jifati himarin, mereka sama seperti meninggalkan sebuah bau yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, min jifati himarin, daripada bangkainya keledai. Artinya apa?
ketika orang kumpul-kumpul, tapi di dalam kumpulnya itu nggak baca sholawat Nabi. Ketika kumpul selesai, pulang masing-masing berpisah. Berpisahnya kita yang tanpa sholawat kepada Nabi seperti orang yang berpisah meninggalkan sebuah bau yang sangat luar biasa, yang lebih dahsyat ketimbang bangkai keledai. Masya Allah. Kemudian qala Ibnul Jauzi fil Bustan, berkata Ibnul Jauzi di dalam kitab Bustan. Enggak tahu nih kitab Bustan ini kitab Bustan yang mana, sebab ada kitab namanya Bustanul Arifin. Bustan adalah taman, ya, taman Al-Arifin, orang-orang yang makrifat. Beliau berkata di dalam kitab Al-Bustan, Ibnul Jauzi, apa kata beliau? فَإِذَا كَانَ الْمَجْلِسُ الَّذِي لَا يُصَلَّى فِيهِ يَكُونُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ. Apabila satu tempat, satu majlis yang tidak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, seperti ini keadaannya, seperti ini tingkahnya, fala qarwa ayyatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim an atyadi min khizanatil iqari. Kalau memang orang yang gak baca sholawat Nabi ketika mereka pulang meninggalkan tempatnya, seperti meninggalkan bau yang luar biasa, ketimbang lebih parah daripada bangkai keledai, maka dengan demikian para korban nggak ragu lagi ayyatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim. Orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, orang yang membaca solawat kepada Rasulullah, ayyatafarraqa, berpisahnya mereka, meninggalkan tempat mereka, an atyabi min khizanatil iqari, mereka sama seperti meninggalkan tempat yang di dalam tempat itu ada wangi yang sangat luar biasa, min khizanatil iqari, yang ada di dalam peti berisi al-iqar, minyak wangi. Jadi kalau kita ninggalin tempat ini habis baca sholawat, kita sama seperti meninggalkan tempat yang di dalam tempat itu ada wangi yang sangat luar biasa harumnya. Harum itu tersimpan di dalam sebuah peti yang berisi berbagai macam wangi-wangian. Kemudian wadhalika, yang demikian itu adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyaba tayyibina wa athhara tahirina, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana atyaba tayyibin, manusia yang paling wangi, manusia yang paling harum di antara mereka yang memakai wangi-wangian. Wa athhara tahirin, Rasulullah adalah manusia yang paling bersih, yang paling suci, atau irina, dari makhluk-makhluk Allah yang bersuci. Rasulullah paling suci, Rasulullah paling bersih. Kemudian wa kana idza takallama intala al-majlisu bi atyabi min rihil miski. Rasulullah apabila berbicara, wa kana idza takallama, Rasulullah idza takallama, ketika ngomong, ketika bicara, intala al majlisu bi atyabi min rihil miski, maka majlis tersebut yang Rasulullah ada, majlis itu imtala'a, penuh bi atyabi min rihil miski, dengan wangi yang luar biasa ketimbang minyak wangi misik. Nah, ada tuh di dalam kitab Maulid, di dalam Maulid Al-Barjanji, ya, ada cerita wa idza marra bi tariqin ulima min tibihi annahu qad marra fihi. Di dalam Maulid Al-Diba, wa idza marra bi tariqin, Rasulullah ketika berjalan melewati satu jalan, melewati satu gang, ulima min tibihi annahu qad marra fihi, maka ulima bisa diketahui, ya, minti bihi, dari wangi harumnya Kanjeng Nabi, annahu qad marrofi, bahwasanya Rasulullah barusan lewat jalan itu. Rasulullah kalau lewat itu dalam waktu yang panjang, minyak wanginya Rasulullah masih tercium.
Bagaimana kalau Rasulullahnya ngejedok? Maaf, bagaimana kalau Rasulullahnya ada? Masya Allah, luar biasa. Makanya sulit menggambarkan keagungannya Rasulullah, sulit menggambarkan kemuliaannya Rasulullah, sulit, nggak akan ada yang bisa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika majlisun yudkaru bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibah. Berarti ini yang bikin dahsyat ini. Seperti itu pula majlisun, satu majlis, satu tempat, yuzkaru fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam majlis itu, di dalam tempat itu, yuzkaru, disebutkan nama Nabi. Tanmu minhu raihatun thayyibatun, tanmu, dari tempat itu tumbuhlah, keluarlah raihatun thayyibatun, wangi yang sangat thayyibatun, yang sangat enak, yang sangat menyenangkan. Keluar wangi dari tempat yang di dalam tempat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan sholawat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wa tahtariqus samawati sab'i, kemudian bau harum yang timbul dari majlis yang dibacakan sholawat Nabi, tahtariqus samawati sab'i, ini bau bisa menembus 7 lapis langit. Samawati sab'i, 7 lapis langit itu tembus sama bau harum yang keluar, yang timbul dari satu majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat Nabi. Hatta tantahiya ilal arsi, sampai ini bau harum yang timbul dari majlis yang dibacakan sholawat Nabi, tantahi ilal arsi, nyampe ke arasnya Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu rihaha fil ardi ghairil insi wal jinni. Nah, wa yajidu kullu man khalaqahu Allah, setiap makhluk yang Allah ciptakan, yajidu rihaha, setiap makhluk yang Allah ciptakan bakal merasakan, bisa menemui, bisa mendapati, menikmati rihaha, bau harum dari wangi yang keluar dari majlis yang dibacakan sholawat Nabi. Kemudian fil ardi, di muka bumi, ya. Jadi semua manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi itu ngerasain baunya kayak gimana, itu bau, itu wangi yang luar biasa. Ghairil insi wal jinni, tapi makhluk di sini ghairil insi wal jinni, selain manusia dan bangsa jin. Berarti siapa? Para malaikat, para malaikat semua merasakan wangi yang timbul berasal dari tempat yang dibacakan sholawat Nabi. Kemudian fa'innahum, maka sesungguhnya mereka di sini adalah manusia dan jin. Lau wajadu tilkar raihata lastaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an aishatihi. Andai kata jin dan manusia wajadu tilkar raiha, mereka mendapati, merasakan, bisa menikmati bau yang keluar dari majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat Nabi, lastaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'isyatiha, maka pasti kullu wahidin minhum, setiap manusia, setiap bangsa jin, lastaghala, mereka akan sibuk masing-masing biladzatiha, dengan kelezatan bau yang timbul dari majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat Nabi, an ma'isyatiha, an ma'isyati, mereka melupakan urusan hidupnya. Dahsyat, luar biasa. Kegambar gak yang saya sampaikan? Kegambar gak di otak? Kegambar gak? Kegambar.
Malam Jumat baca sholawat Nabi, baca marhabaan di sini. Setelah bubar, majelis ini mengeluarkan wangi harum yang luar biasa sampai ke langit ketujuh, sampai ke atas. Kalau andai kata jin dan manusia merasakan nyium wangi harum itu, mereka akan sibuk dengan wangi yang dia rasakan sampai lupa dengan urusannya. Sibuk tuh, masya Allah. Cuma digaibkan. Coba kalau ditampakkan, masya Allah, luar biasa. Kemudian wala yajidu tilka raihata malakun aw khalqun min khalqillahi ta'ala illa astaghfara li ahlil majlisi. Wala yajidu tilka raiha, dan tidaklah wangi tersebut didapati oleh seorang malaikat, aw khalqun min khalqillahi ta'ala, atau didapati oleh makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, illa astaghfara li ahlil majlisi, melainkan malaikat tersebut beristighfar li ahlil majlisi, untuk orang yang ada di majlis itu. Jadi malaikat tuh merasakan semua, ya. Tidak ada malaikat yang mendapati wangi tersebut, merasakan harum tersebut, melainkan malaikat memohon ampun untuk orang yang ada di majelis itu, walaupun udah bubar. Masya Allah. Nggak bisa dibayangkan jamaah kalau malaikat itu diwujudkan sama Allah seperti kita manusia. Satu hari tidak kurang Allah menciptakan 70.000 malaikat. Nggak ada matinya. Coba andai kata ya malaikat diwujudkan, ini alam dunia udah sesek ya. Sesek. Penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 berapa? 270 ya. 270 juta kurang lebih. Itu kayaknya udah sesek banget kita ya, di setiap kawan, di gang Sinar kayaknya, apalagi di gang Langgar, kalau tadi kasur berapa nih. Ini kita merasa udah sesek di alam dunia. Bagaimana kalau malaikat diwujudin sama Allah? Bagaimana kalau bangsa jin diwujudkan sama Allah? Tambah sesek. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wa yuktabu lahum bi adadi hadzal khalqi kullihim hasanatin, dan kemudian wa yuktabu lahum, dan ditulis, dicatat lahum untuk mereka orang-orang yang hadir di majlis tersebut, bi adadi hadzal khalqi, dengan sejumlah bilangan makhluk yang mendapati wangi tersebut, ya. Kullihim, seluruhnya, hasanatun, berbagai macam kebaikan. Jadi pahala kebaikannya itu luar biasa banyaknya, dan itu ditulis untuk orang yang hadir di majelis. Ditulisnya itu sebanyak makhluk Allah, malaikat yang menyium, merasakan wanginya harum yang timbul dari majelis tersebut. Luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajatun, kemudian diangkatkan lahum untuk mereka yang hadir di majlis yang dibacakan sholawat Nabi, bi'adadihim, sebanyak bilangan makhluk Allah yang mendapati wangi tersebut, darajatun, berbagai macam derajat, diangkat derajat, dicatat kebaikan. Sawa'un kana bil majlisi wahidun aw mi'atu alfin, sama aja kana bil majlisi wahidun aw mi'atu alfin, mau yang ada di majlis itu satu orang doang yang baca sholawat Nabi, udah nungguin yang mau baca sholawat Nabi, mau baca sholawat nariyah. Waduh, jamaah gak yang datang abang Nabi lesoratkan, nungguan jamaah pun datang baca surangan. Kemudian awmiyatu alfin, atau 1.000 atau 100.000 orang, mau satu orang yang ada di majelis itu atau 100.000 orang, tetap nggak ada bedanya. Itu majelis yang dibacakan sholawat Nabi akan mengeluarkan bau harum yang dahsyat luar biasa.
Kemudian wa kullu wahidin ya'khudhu minal ajri misla hadzal adadi, dan tiap-tiap orang akan mengambil, mendapatkan min hadzal ajri, dari pahala yang Allah berikan ini, misla hadzal adadi, seperti bilangan makhluk Allah. Wa ma indallahi aktsaru, dan apa-apa yang ada di sisi Allah aktsaru, lebih banyak, nggak akan terbilang, nggak akan terhitung. Luar biasa jamaah fadilah sholawat. Kemudian selanjutnya, ya ikhwani idza alimtum dzalika fa'tiru min sholati ala hadzal nabiyil karim. Wahai saudara-saudaraku, kata Sayyid Bakri, idza alimtum dzalika, apabila Anda sudah mengetahui kelebihan tentang sholawat Nabi, fa'tiru min sholati ala hadzal nabiyil karim, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Li'annahu huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu adalah wasitatul uzma. Nabi itu perantara yang besar, perantara yang agung, lana, bagi kita, fi kulli ni'matin, pada setiap nikmat. Jadi tiap-tiap nikmat yang kita dapatkan itu wasitohnya, ya, penyambungnya, perantaranya itu Kanjeng Nabi. Wa bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin, bahkan Kanjeng Nabi itu adalah aslun, asal muasal likul, aslul ijadi likulli makhlukin, asal muasal diciptakannya tiap makhluk. Jadi tiap makhluk Allah, mau itu malaikat, mau itu jin, itu manusia, apapun itu makhluk Allah, disebutnya apa terserah. Yang jelas huwa aslul ijadi, yang menjadi asal muasal diciptakannya makhluk itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada kita, Bang. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada di Indonesia. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Jakarta, nggak ada alam dunia. Kama qala Dzul Izzati wal Jalal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kedahsyatan, Allah menyatakan laulaka lama khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau Nabi, laulaka, kalau bukan karena engkau ya Rasul, lama khalaqul aflaq, aku enggak ciptakan ini alam semesta. Kalau bukan karena engkau, aku enggak ciptakan ini langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau ada istilah maulid kecil-kecilan, nggak ada tuh bahasa kecil-kecilan. Jadi yang namanya maulid Nabi itu nggak ada kecil-kecilan. Semua maulid Nabi itu luar biasa. Mau manggil kiai dari luar, mau nggak manggil kiai dari luar, tidak ada bedanya. Semua dahsyatnya luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa bil jumlati fawaidu sholati ala nabi la tuhsa. Dan kesimpulannya, faidah membaca sholawat kepada Nabi la tuhsa, tidak akan bisa dihitung. Fadilah membaca sholawat Nabi, minha, diantaranya ada annaha tajlul qalba minal zulmati, membaca sholawat itu dapat menerangi hati minal zulmati, dari kegelapan. Kemudian wa tughni anis syaikhi, membaca sholawat itu adalah tughni, cukup, anis syaikhi, tidak perlu guru. Jadi membaca sholawat Nabi itu nggak perlu guru. Ada baca sholawat, baca sama kita, nggak perlu ijazah sebetulnya mah nggak usah ijazah sholawat mah. Cuma yang perlu kita pahami supaya kita ini nggak gagal paham. Kok ada orang yang ijazah sholawat sampai mesti ngeluarin mahar untuk kiai, untuk gurunya. Jamaah kiai Suhaili, ya, abah tuh semuanya pada ijazah kan tuh sama Amsal tuh. Opah ya, yang dia keturunannya kiai siapa? Anu, cucunya apa cicitnya saya nggak paham. Kan pakai mahar.
biar kita nggak gagal paham. Yang namanya mahar itu, itu ibarat umpan. Kita nih pengen dapat rezeki banyak dengan baca sholawat harian. Itu kita sedekah sama gurunya. Guru itu sebenarnya mah sholawat nggak perlu guru, cuman guru itu ngasih tahu nih, kalau pengen dahsyat, kalau pengen cepet kabulnya hajat dunia, bacanya sekian ribu, kemudian hadiah fatihahnya kepada Kiai Anu, Syekh Anu, bacanya jam sekian, itu supaya cepet kabul. Sejatinya nggak perlu ada guru, tapi biar kita supaya kabulnya cepat, supaya dipenuhi hajat kebutuhan kita oleh Allah, supaya nggak lama, yaitu ada ijazah. Jadi tughni ani syaikhi, sholawat Nabi itu nggak butuh guru. Kemudian wa takunu sababan lil usuli wa tukthiru rizqa. Sholawat Nabi itu menjadi penyebab untuk bisa sampai kepada Allah. Ada toriko yang wiridannya sholawat, kebanyakan sholawat. Waktu siru rizko, membaca sholawat Nabi itu banyak, memperbanyak rizki. Ada lagi sholawat yang udah saya tulis tuh. Saya lupa habis Jumat tadi pengen fotokopi, habis ngopi ngaceng pulang. Itu tulisan sholawat mau difotokopi lupa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, atani Jibrilu bi bisyaratin lam yatini bimithliha qat. Malaikat Jibril datang kepadaku membawa kabar gembira, lam yatini bimithliha qat. Malaikat Jibril belum pernah datang kepadaku dengan membawa kabar gembira yang seperti itu. Apa kabar gembiranya? Malaikat Jibril berkata, man shalla alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang di antara umatmu yang membaca selawat kepadamu satu kali, Allah membaca selawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alaika asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat 10 kali, Allah membaca sholawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alaika mi'atan sallallahu alaihi bi alfan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu sebanyak 100 kali, maka Allah membaca sholawat kepadanya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla alaika alfan. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali untukmu, haramallahu jasadahu 'ala niran 'ala nari, maka Allah mengharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka. Tuh kabar gembira tuh dari malaikat Jibril. Banyak baca sholawat itu jaminan dari malaikat Jibril, ya. 1000 kali Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Tapi tetap mesti sholat 5 waktu juga tuh kekaji maca sholawat maser sia sholat gendem aku bisa sia goblok. Tetap jadi pengen dapat fadilah ini mah atuh tetap kudu sholat 5 waktu, jangan orang sholawat kegedur baca sholawat sholat 5 waktu anu padunteul lomo eta mah moal ijabah moal bisa. Jadi tetap ya fadilah ini bisa didapat ketika kita menjaga aturan-aturan syariat. Ini ngomong bisa belum nih? Belum ya? Belum sekarang. Oh. Wa yanbaghi li syakhsi idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam ay yakuna bi akmalil halati. Sepantasnya orang yang ketika membaca sholawat Nabi ay yakuna bi akmalil halati, dalam keadaan yang paling sempurna. Bi akmalil halati, dengan sempurnanya tingkah. Mutatahhiron, pertama orang yang baca sholawat Nabi bagusnya mutatahhiron, dalam keadaan bersuci, punya wudu, ya bersuci, mutawatian, kemudian jelas bersuci juga punya wudu, mustaqbilal qiblati, yang ketiga menghadap kiblat, mutafakkiron bi dzatihi samiyah, dan mutafakkiron memikirkan
ya, memikirkan bidatihi saniyah, tentang zatnya pribadinya Kanjeng Nabi as-saniyah yang tinggi, li ajli bulughin awali wal umniyah, agar supaya memperoleh an-awali, an-nugrah wal umniyah, dan cita-cita. Wa ayyurattilal hurufa, kemudian ketika membaca sholawat Nabi ayyurattilal hurufa, mentartilkan huruf, bacana ulah gancang-gancang, baca hurufnya ditartil. Wa alla yu'ajjila bil kalimat, jangan buru-buru kalau baca sholawat Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah berkata, idza sholaitum alayya fa ahsinu sholata alayya, apabila Anda membaca sholawat kepadaku fa ahsinu sholata alayya, maka baguskanlah bacaan sholawatmu untuk diriku. Fa innaha la tadruna la'alla dzalika yuradu alayya, karena kalian tidak tahu la'alla dzalika yuradu alayya, mungkin saja sholawat itu datang dihadapkan kepadaku. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian, kata Nabi. Tanggung nih, Nabi nyaranin kita kalau baca sholawat baca doa ini nih. Nabi mengatakan, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma baghfir maqam mahmud alladhi yabidu fihi al-awwalun wal akhirun. Tuh doa dibaca tuh, kata Nabi. Kalau baca sholawat baca doa itu. Apa artinya? Allahumma ja'al sholawatika, ya Allah, jadikanlah sholawatmu, wa barakatika, jadikanlah keberkahanmu, ala sayyidil mursalin, tetap kepada ya sayyidil mursalin, penghulunya para rasul, wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang yang bertakwa, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, sayyidina Muhammadin, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, abdika wa rasulika imamil khair, hambamu wa rasulika, dan rasulmu imamil khair, yang menjadi pemimpin kebaikan, wa qaidil khair, yang menjadi petunjuk penuntun kebaikan, wa rasulir rahmah, dan menjadi rasul yang disebut rahmah. Allahumma ba'athul maqam mahmud alladhi yabitu fil awwalun wal akhirun. Ya Allah, berikanlah kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi, al-maqam al-mahmud, maqam kedudukan yang dimuliakan, alladhi yabitu fil awwalun wal akhirun, tempat maqam kedudukan yang orang-orang terdahulu, orang-orang yang kemudian yabiluhu, iri kepada Nabi. Jadi nanti para Rasul Allah, para Nabi Allah di akhirat itu akan ngiring semua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngiringnya bagaimana? Nabi-nabi yang lain pengen memberikan syafaat kepada umatnya tapi gak bisa. Yang memberikan syafaat ketika itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang disebut al-maqam al-mahmud, maqam kedudukan yang dimuliakan. Kira-kira doa ini ada yang dihafal belum? Saya udah tebak pasti nggak ada yang hafal. Udah bang, udah dicatat. Cuma tadi habis Jumat pengen fotokopi, saya lupa. Udah dicatat, udah ada tulisannya. Insya Allah nanti pertemuannya akan datang, saya fotokopi, saya bagiin. Silakan. Nanti juga saya nulis di situ, di kertas itu, udah ada tuh di depan tuh. Ada solawat dahlawi. Solawat dahlawi itu solawat untuk memperbanyak rezeki. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab wa basut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin wa min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqin ma bi fadlika wa karamika bi ghairi hisabin ya arhamar rahimin. Itu doa untuk minta rezeki dari setiap arah penjuru. Perlu itu ya. Nanti saya bagiin, saya tulis, silahkan amalin. Kalau bisa puasanya berapa hari? Puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis.
Selama puasa 1 hari 1 malam baca 90 kali, insya Allah rezeki kita lancar nggak berhenti. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau udah tua, udah nggak nyari nafkah, dagang enggak, kerja enggak. Gimana nih baca sholawat ini? Fadilahnya gimana? Oh, nggak usah takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan rezeki untuk anak cucu kita. Alhamdulillah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Muhammadin al-aqwa wa warzuqna tibaa wa ila al-awqila tatiru min majidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.